Bima atau Werkodara adalah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Kunti, dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya berhati lembut. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Saudara seayahnya ialah Hanoman, Wanara terkenal dalam epos Ramayana. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan dalam perjalanan suci bersama keempat saudaranya setelah Baratayuda berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 Mahabharata yang berjudul Mahaprastanika Parwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Kata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya kurang lebih adalah hebat, dahsyat, mengerikan. Nama lain Bima yaitu Rekodara. Dalam alih aksara bahasa Sanskerta dieja Verkodara, artinya ialah perut serigala, dan merujuk ke kegemarannya makan. Nama julukan yang lain adalah Bimasena yang berarti panglima perang. Dikisahkan kelahiran Bima. Dalam Wiracarita Mahabharata diceritakan bahwa Kunti berseru kepada Bayu, sang dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Bayu, lahirlah Bima. Atas anugerah dari Dewa Bayu tersebut, Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Korawa. Duryodana, salah satu Korawa, sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari ketika para Korawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima, yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryodana dengan menggunakan tanaman menjalar, setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Secara ajaib, bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika tersadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman menjalar yang melilit tubuhnya, lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya, yaitu Antaboga atau Naga Basuki. Saat Antaboga mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyambut Bima dan memberinya minuman, yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bima meminumnya 7 mangkuk, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat, setara dengan 70 gajah. Bima tinggal di istana Naga Basuki selama 8 hari, dan setelah itu ia kembali pulang menemui saudara-saudaranya. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada, sebagaimana Duryodana. Mereka berdua menjadi murid Baladewa atau yang sering disebut Balarama, yaitu saudara Kresna yang mahir dalam menggunakan senjata gada. Dibandingkan dengan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodana, dan Duryodana juga setia kepada Baladewa. Adapun diceritakan saat Bima menyelamatkan saudara-saudaranya dan juga ibunya ketika peristiwa di Waranawata. Ketika Bima beserta ibunya dan saudara-saudaranya berlibur di Waranawata, ia dan Yudhistira sadar bahwa rumah penginapan yang disediakan untuk mereka telah dirancang untuk membunuh mereka serta ibu mereka. Pesuruh Duryodana, yaitu Purocana telah membangun rumah tersebut sedemikian rupa dengan bahan seperti lilin sehingga cepat terbakar. Bima hendak segera pergi, tetapi atas saran Yudhistira mereka tinggal di sana selama beberapa bulan. Pada suatu malam, Kunti mengadakan pesta dan seorang wanita yang dekat dengan Purocana turut hadir di pesta itu bersama dengan kelima orang puteranya. Ketika Purocana beserta wanita dan kelima anaknya tersebut tertidur lelap karena makanan yang disuguhkan oleh Kunti, Bima segera menyuruh agar ibu dan saudara-saudaranya melarikan diri dengan melewati terowongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, Bima mulai membakar rumah lilin yang ditinggalkan mereka.
Oleh karena ibunya dan saudara-saudaranya merasa mengantuk dan lelah, Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatannya yang dahsyat. Kunti digendong di punggungnya, Nakula dan Sadewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di lengannya. Ketika keluar dari ujung terowongan, Bima dan saudaranya tiba di Sungai Gangga. Di sana mereka diantar menyeberangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyeberangi Sungai Gangga, mereka melewati Sidawata sampai di Himbawana. Dalam perjalanan tersebut Bima memikul semua saudaranya dan ibunya melewati jarak kurang lebih 72 km. Dikisahkan saat Bima dalam Baratayuda. Dalam perang di Kuruksetra, Bima berperan sebagai komandan tentara Pandawa. Ia berperang dengan menggunakan senjata gada. Pada hari terakhir Baratayuda, Bima berkelahi melawan Duryodana dengan menggunakan senjata gada. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan lama, sampai akhirnya Krishna mengingatkan Bima bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha Duryodana, saat di permainan dadu ketika Duryodana melecehkan Drupadi. Dengan menyuruhnya duduk di pangkuannya, seketika Bima mengayunkan gadanya ke arah paha Duryodana. Setelah pahanya dihancurkan, Duryodana jatuh ke tanah, dan beberapa lama kemudian ia mati. Baladewa atau Balarama marah hingga ingin membunuh Bima, akan tetapi Krishna menenangkan Balarama dan memberinya pencerahan. Dan Bima pun menjelaskan pada Balarama ia hanya ingin menjalankan sumpahnya, yang sudah melecehkan Drupadi pada saat di permainan dadu. Akhirnya Balarama pun menerima dan mengerti akan tindakan Bima tersebut. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe, karena akan ada kisah-kisah lainnya.